Di bagian ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal otak Anda lebih dekat. Otak kita adalah organ yang sangat penting dan sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa pikiran kita adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Dan pikiran manusia sebagian besar terpusat di sebuah organ bernama otak. Otak manusia bukanlah organ yang besar, beratnya hanya sekitar 1,5 kg. Hanya beberapa persen dari berat total tubuh manusia. Namun otak mengkonsumsi hingga 20% dari total makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Jika sebagian orang mengatakan bahwa otak manusia memiliki jumlah sel terbanyak di antara seluruh makhluk lain di dunia, maka saya termasuk yang tidak setuju. Walaupun sebelumnya saya juga berpikiran bahwa kita, umat manusia, memiliki otak terbesar dengan jumlah sel terbanyak, namun ternyata pendapat tersebut tidak sesuai dengan fakta. Otak manusia memang besar, namun ternyata ada makhluk lain yang memiliki organ yang lebih besar, yaitu gajah. Namun dibandingkan dengan makhluk lain dengan ukuran tubuh yang dekat dengan manusia, kita manusia memiliki otak yang cenderung lebih besar. Jika kita bandingkan dengan hewan yang mirip dengan manusia seperti orangutan atau simpanse, otak kita lebih besar dari mereka. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan sesungguh kami telah memuliakan anak Adam di daratan dan di lautan, dan telah kami utamakan mereka di atas makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Dan salah satu keutamaan yang kita saksikan adalah otak kita. Manusia diberikan kemampuan otak yang jauh melebihi makhluk hidup lainnya di muka bumi. Apakah Anda sudah mengetahui hal itu? Apakah Anda sudah menyadari kekuatan seperti apa yang tersimpan di dalam kepala Anda? Beberapa ratus tahun lalu manusia belum juga menyadari keutamaan otak. Manusia masih saja berpendapat bahwa ilmu dan pengetahuan yang diserap masuknya ke dalam hati di dada, bukan ke dalam otak. Ketidaktahuan umat manusia terhadap otaknya tidak membuat mereka malas berpikir. Kita menyaksikan bahwa umat manusia terus berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan dan mengembangkan hal-hal baru untuk meramaikan peradaban dan memakmurkan dunia. Barulah di abad ke-20 dan 21 umat manusia mulai menyadari pentingnya otak. Mereka mulai mengkaji bagian-bagian otak. Bahkan saat seorang ilmuwan besar Amerika wafat, yaitu Albert Einstein pada tahun 1955, Einstein menjadi begitu terkenal karena berhasil menemukan teori relativitas. Dia juga berkontribusi dalam melakukan rekayasa nuklir, sehingga nuklir bisa digunakan untuk kemanfaatan umat manusia. Beberapa saat setelah kematian Einstein, seorang peneliti bernama Dr. Thomas Harvey membuka kepalanya dan meneliti otaknya. Bahkan otak Einstein dibelah menjadi beberapa bagian untuk mencari tahu bagaimana seseorang bisa menjadi begitu pintar. Dan ternyata penelitian menunjukkan bahwa otak Einstein memiliki beberapa keunikan. Di antaranya, otak Einstein tidak memiliki parietal operculum, atau bagian dari otak yang terletak di bagian tengah belakang. Hal ini membuat bagian-bagian otak Einstein bisa berkomunikasi dengan lebih leluasa. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian tengah belakang otak Einstein yang disebut parietal lobe lebih besar 15% dari otak manusia normal. 3. Selain itu, penelitian menemukan bahwa otak Einstein memiliki lebih banyak sel glial, yaitu sel yang berfungsi melindungi otak dan melancarkan sirkulasi udara dan hubungan antar sel lainnya. Dan masih banyak hasil penelitian lainnya yang terlalu panjang untuk kita rinci satu demi satu. Anda bisa dapatkan informasi lebih banyak di internet. Kejadian ini diambilnya otak Einstein dengan berbagai penelitian yang dilakukan terhadap otak tersebut adalah awal mula dari inovasi baru untuk mengetahui rahasia orang-orang jenius. Hingga kini para peneliti telah mendapatkan berbagai informasi penting tentang otak. Bagian-bagian otak telah diidentifikasi. Kini kita dapat mengetahui pembagian kerja organ-organ kecil di dalam otak dengan begitu detail. Para peneliti bahkan telah mendapati adanya hubungan antar kesehatan otak dengan kesehatan perilaku manusia. Para peneliti juga telah menemukan bahwa otak yang berkembang dengan baik akan membuat seseorang lebih pintar dari orang yang lain. Bahkan Lara Boyd, salah seorang peneliti yang menghabiskan bertahun-tahun dari kehidupannya untuk meneliti otak manusia,
mendapati bahwa ternyata otak manusia seperti plastik. Otak manusia dapat berubah bersamaan dengan perubahan perilaku manusia. Penemuan ini memungkinkan kita manusia untuk melakukan perubahan terhadap otak kita dengan merubah perilaku kita. Bahkan sebagian peneliti telah mengembangkan terapi otak bagi orang-orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan, karena penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kerusakan otak dengan gangguan kejiwaan. Demikianlah, fakta-fakta ini membuat kita menyadari bahwa ternyata 90% pengetahuan umat manusia tentang otak baru ditemukan di abad ini. Dengan begitu, saat ini kita berada di masa di mana manusia baru saja menyadari bahwa mereka memiliki komputer super cerdas di dalam kepala mereka. Umat manusia saat ini sedang menikmati masa yang sangat penting, yaitu masa di mana umat manusia mulai berpikir untuk mengoptimalkan organ penting di dalam tubuh mereka bernama otak. Dan zaman di sekarang ini kita memiliki beragam pengetahuan, informasi, dan fasilitas untuk memaksimalkan potensi otak kita dan membuatnya bahkan lebih pintar dan lebih kuat lagi.